Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman. Gimana kabarnya? Gimana? Udah nge-explore apa aja sih? Udah berusaha buat apa aja sih kalian? Gimana evaluasinya minggu kemarin? Gimana evaluasinya pada materi kemarin? Kalian udah coba-coba soal-soal yang sekiranya bisa dibuat program dengan menggunakan program-program pada materi kemarin? Nah, karena pada video sebelumnya kita udah melakukan evaluasi nih mengenai materi yang udah kita bahas, maka pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan bab selanjutnya, yaitu pada bab selanjutnya ini kita akan belajar mengenai operasi MATLAB pada matematik simbolik. Apa sih operasi MATLAB pada matematika simbolik itu? Jadi di dalam MATLAB itu ada fasilitas yang mana kita bisa menyelesaikan proses pencarian persamaan atau model matematik dengan cara memberikan perintah langsung. Nah, ini kita yang sebelum-sebelumnya kemarin kan kita sering gunain nih di editor. Nah, pada kali ini kita itu kayak yang pas kita bahas masalah kalkulator MATLAB nih, kita gunainnya cukup di command window aja ya teman-teman. Kalau masalah ini pada operasi MATLAB pada matematik simbolik itu cukup di command window aja. Nah, kita akan bahas beberapa materi atau submateri mengenai bab ini. Yang pertama yaitu kita akan menyelesaikan persamaan matematik. Nah, biasanya tuh kan ada soal yang disuruh nentuin nilai persamaannya, nilai X-nya itu berapa kalau ada persamaan kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi semisal kita disuruh nyari persamaan dari X-nya ya, berarti kita ketik aja SYMS X, kemudian bawahnya kita langsung masukkan solve ini, kita masukin nih fungsinya yang mau kita cari itu apa gitu. Kan X ya yang dicari ini, yang fungsinya persamaannya kita masukin, yaitu kok fungsinya. Jadi kan kita mau nyari persamaan, jadi ini kita mau nyari X-nya, ini persamaannya dimasukin, yaitu contoh X kuadrat min 1 kayak gini ya. Nah, jawabannya 1 sama min 1. Coba kalian hitung secara manual ya. Ini kan X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 itu kalau min 1-nya dipindah ruas berarti X kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau X kuadrat sama dengan 1 itu cuman ada dua kemungkinan, yaitu X-nya 1 atau X-nya min 1. Udah bener ya? Nah, selain cari persamaan, kita bisa mencari faktor dari suatu fungsi atau faktor dari suatu persamaan. Contoh, masih pakai ini ya, kita klik aja faktor. Nah, dalam kurung, jadi kalau ini solve, ini faktornya, faktor dari ini persamaannya. Kita nyari faktor dari persamaan ini kayak gini, enter. Nah, jadi persamaannya itu, ini faktor dari persamaan ini adalah X min 1 sama X plus 1. Coba kalian hitung secara manual, ini X-nya, X kali X, X kuadrat. Min 1 kali X, min X, X kali plus 1, plus X, min X sama plus X, itu hilang kan, habis. Kalau dijumlahin hasilnya 0. Nah, min 1 kali plus 1 itu min 1. Jadi tinggal X kuadrat min 1. Udah bener ya? Nah, selain nentuin persamaan, nentuin faktor, kita juga bisa nentuin diferensial suatu fungsi.
Nah, caranya itu kita klik if, ini ada kurung, ini masukin nih di dalam kurungnya ini diferensial fungsi apa, fungsinya masukin ke sini. Contoh diferensial dari fungsi sin x kayak gitu, di enter. Nah, berarti diferensial dari fungsi sin x itu cos x. Jadi diingat-ingat ya, kalau solve terus faktor terus diferensial div, kemudian integral juga bisa, integral int. Terus ini kayak tadi persis, cuman ganti huruf itu, kata-kata depannya aja. Nah, contoh integral dari x plus 1 ya, x plus 1, integral dari x plus 1. Nah, integralnya ini jawabannya. Selain itu, kita juga bisa menggambar grafik. Nah, kemarin kan kita kalau grafik di editor ya, di save dulu, habis itu di run. Nah, kalau di grafik kemarin pakainya plot. Nah, kalau sekarang di di command window, kalau kita mau buat grafik pakainya isplot. Nah, ini habis itu kita masukin mau buat grafik yang kayak gimana. Export contoh x plus 1 ya, kayak tadi x plus 1. Nah, ini kalau semisal kita kasih titik 2, kalau semisal kita mau dikasih juga garis-garis dimensi, apa kalian masih ingat nggak? Ditambahin grid on. Enggak, udah saya tadi grid on ya, grid on. Nah, kita lihat nih, enter. Nih, ada yang salah nih ternyata ngetiknya. Grid. Ini gambarnya jadi kayak gini ya. Nah, kalau misalnya nggak ada grid on-nya, bisa nggak ya? Dicoba aja dulu. Nah, ini bisa jadi kalau ada grid on-nya, ada garis-garis dimensinya. Nah, kalau nggak ada grid on-nya, berarti ya udah kayak gini. Terus selain itu, kita juga ada penjumlahan dan deret Taylor. Kalau penjumlahan angka-angka kayak gitu ya, kalau misal suatu deret yang emang bener-bener deret itu kan biasanya terstruktur, maksudnya berurutan, urutannya itu terstruktur. Contoh kalau kita punya 1 plus 1 per 2 pangkat 2 plus 1 per 3 pangkat 2 plus titik-titik plus 1 per n kuadrat. Nah, itu kan deret 1 per k kuadrat kan ya. Dengan k itu dari 1, 2, sampai n. Nah, itu kita bisa, ini ditulis aja ya, biar enggak, kalau misal kita punya nih, kita punya deret 1 plus 1 per 2 pangkat 2 plus 1 per 3 pangkat 2 terus 1 per n pangkat 2. Nah, kayak gini. Berarti ini itu kan deret 1 per k kuadrat, dimana k-nya itu mulai dari 1 sampai n ya. Nah, ini itu kita bisa buat ininya.
perhitungannya kalau sampai tak hingga itu berapa. Nah itu SYMK, ini N ya, ini nggak bisa kan, nggak bisa dirubah, udah K terus SYU sama kayak sum. Nah ini terus masukin 1 per K kuadrat, 1 per K kuadrat dari mulai 1 sampai INF. INF itu tak hingga ya teman-teman. INF. Nah ini ada yang salah nih, bentar ini kan, terus yang ini itu nggak ada U-nya, jadi kayak gini langsung, jadi ada SYM kan, undefined fungsi sum for input argument of type. Jadi ini itu ada kesalahan kayak gini kan, ini SYM, yang bener itu SYM. Dicoba ya, bismillah, agak loading. Nah ketemu kan jawabannya. Jadi ini tuh kita itu bisa nentuin kalau ada deret kayak gini, kalau dijumlah terus sampai tak hingga itu hasilnya berapa, hasilnya pi kuadrat per 6 kayak gitu. Jadi ini dimasukin aja, ini diganti K. Kalau misal ini mau N juga nggak masalah, tapi ini N ya, ntar ini 1 per N kuadrat gitu, dari 1 dimana N nya itu dari 1 sampai INF tak hingga, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan diferensial orde 1. Jadi kan ada persamaan diferensial orde 1 sama orde 2 ya. Nah ini itu hampir sama kayak yang pertama tadi, persamaan metrik, tapi kan tadi pakainya solve, kalau ini pakai di solve. Pakainya contoh di solve dari itu. Dalam tadi kan pakainya dalam kurung aja ya. Ini jangan lupa ada petik, jadi di tengahnya petik itu contoh DY min T plus 1 ditambah 1. Bisa nggak nih? Nah udah kan, ini yang untuk kalian bisa masukin ininya berapa yang kalian inginkan. Jadi di sini itu yang agak ribet dari tadi ya, dari ini tadi di CLC. Jadi kalau yang tadi itu tinggal kalau diferensial div, kemudian masukin fungsinya di dalam kurungnya. Nah kalau yang ini tadi tuh nggak perlu titik ya, tapi kalau untuk persamaan diferensial orde 1 sama orde 2 itu kita butuh tanda petiknya. Nah kalau yang orde 2, contoh orde 2 itu, yang orde 2 itu contohnya yang enak, tetap sama di solve. Terus ini tapi masukin yang orde 2, contoh itu D2Y. Kalau tadi kan cuma DY ya, berarti kalau orde 2 itu ada D2-nya, D2Y terus DY kayak gitu. D2Y mau buat berapa ya enaknya?
2Y min 4 kali DY. 4 kali DY plus 5Y. 5Y bisa nggak ya? Ada yang error nih. Di solve. Coba ini kayaknya di CLC dulu dihapus. Di solve. Ini D2Y plus 3 dikali DY plus 5 dikali Y. Nah, bisa kan? Jadi kalau operasi MATLAB pada matematik itu, persamaan matematik itu tadi cuman ada 8 ya. Yaitu yang pertama itu kita mencari persamaan. Jadi operasi MATLAB pada matematik simbolik itu ada 8 materi. Yang pertama tadi persamaan. Setelah itu faktor. Persamaan itu pakai solve, tapi jangan lupa masukin SYMS-nya. SYMS apa yang dicari, terus solve. Kemudian yang kedua pemfaktoran, itu faktor, kemudian persamaannya dimasukin atau fungsinya dimasukin. Terus diferensial dulu, diferensial DIFF, kemudian dalam kurungnya nanti tinggal masukin fungsinya. Integral pun juga kayak gitu, integral 3 huruf depan INT, habis itu masukin persamaannya atau masukin fungsinya ke dalam kurung. Nah, itu yang jadi dari yang solve, dari yang bagian pertama sampai menggambar pun juga nanti kalau di bagian editor kita pakainya plot kan. Kalau di sini plot tinggal masukin fungsinya, dan kalian juga nggak perlu nentuin, kalau di sini di command window nggak perlu nentuin daerah asalnya. Nah, jadi daerah asalnya ya tergantung di sininya, cuman untuk melihat grafiknya aja sekilas, oh grafiknya bentuknya seperti ini kayak gitu. Nah, itu export, terus dalam kurungnya tinggal masukin fungsi yang kita inginkan. Kalau semisal kita mau ada garis-garis dimensi, itu jangan lupa dikasih grid on. Jadi export, terus dalam kurung itu fungsinya atau persamaannya, titik koma, setelah itu grid on juga titik koma. Nah, setelah gambar itu yang keenam tadi deret ya, yang deret itu tinggal kayak yang ini, yang bagian persamaan. Jadi SYMS-nya itu jangan lupa. Terus habis itu SYM sum itu masukin masukin ini fungsinya, masukin fungsinya atau yang bagian terakhir tadi kayak 1/n kuadrat kayak gitu. Terus ditulis dari n-nya dari berapa sampai berapa, tadi kan dari 1 sampai tak hingga ya, nanti akan keluar hasilnya. Setelah itu tadi materinya bahas persamaan diferensial order 1 sama persamaan diferensial order 2. Nah, kalau dari yang bagian materi 1 sampai 6, 1 sampai deret tadi kan cuma dalam kurung. Nah, kalau diferensial order 1 order 2 itu jangan lupa dalam kurungnya dikasih tanda petik. Jadi elemen-elemennya kalau ini yang depan ini
itu kayak persamaan. Kalau persamaan solve, tapi kalau bagian persamaan diferensial di solve kayak gitu. Nah, kalian bisa ekspor, bisa cari-cari, bisa coba-coba, dan sekali lagi jangan takut salah, karena ketika kalian melakukan kesalahan dalam MATLAB, maka MATLAB akan menunjukkan di mana letak kesalahan kalian. Jadi kalian bisa coba-coba, jangan takut salah. Kalau semisal error, ya dilihat di mana letak errornya, kemudian dibenerin. Nah, sering-sering latihan agar kalian mulai terbiasa. Jadi ketika kalian terbiasa itu akan lebih mudah. Kalau kalian cuman belajar 1 kali, 2 kali, kemudian nggak dipraktekin lagi, nggak diasah lagi, itu kayak ya udah ntar hilang kayak gitu. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.